Kembali lagi di podcast Rutan Rengat bersama saya Otniel Eliazar dan keempat narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Mario. Halo Pak Mario. Halo. Ada Bapak Yudi. Ya. Ada Pak Yoga. Hai. Dan yang selanjutnya ada Bapak Marcel. Hadir. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bela negara. Dan bela negaranya ini melalui media sosial. Apakah media sosial bisa kita gunakan sebagai alat untuk bela negara? Hari ini kita akan bahas topik tersebut bersama 4 narasumber kita. Mungkin untuk yang pertama saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Mario. Ya, baik. Bagaimana Pak Mario kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, pertama nih saya mau tanya. Kalau menurut Bapak Mario, apa salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk bela negara melalui media sosial? Kalau menurut saya ini kan contohnya banyak banget nih ya contohnya. Salah satu yang paling gampang itu dengan memberikan informasi yang positif di media sosial. Baik dari media sosialnya Instagram, Twitter, Facebook, atau dari story WA yang paling gampang banget. Nah, di situ kita bisa memberikan informasi yang dapat mengajak teman-teman kita untuk melakukan hal positif itu juga. Salah satunya dengan ini kalau yang beragama Islam ada puasa sunnah, memberikan informasi tentang puasa sunnah, tentang pahalanya juga, atau enggak kayak kita kemarin vaksin, bikin informasi ayo vaksin di Instagram Stories. Jadi teman-teman kita juga ingin melakukan vaksin gitu ya kan. Nah, mungkin dari situ, dan dampak yang kita dapatkan juga teman-teman kita juga bisa mengikuti itu. Soalnya beberapa pengguna media sosial selalu meniru dari wadah yang telah disediakan. Seperti kayak joget-joget TikTok itu kan orang meniru karena orang membuatnya. Mengapa tidak kita saling berbagi informasi positif agar teman-teman kita yang lain juga dapat meniru hal positif tersebut. Jadi itu ya, pertama kita bisa menyampaikan pesan positif melalui media sosial sebagai upaya kita dalam melakukan bela negara. Nah, selanjutnya saya penasaran bagaimana pendapat dari Bapak Marcel. Menurut Bapak bagaimana upaya yang bisa kita lakukan dalam bermedia sosial untuk melakukan bela negara, Pak? Untuk membela negara itu dari media sosial itu banyak contohnya. Ya seperti yang sudah dicontohkan tadi, kita bisa mencontohkan hal yang baik. Mungkin salah satu subjudul kecilnya kita menghindari body shaming lah dalam bermedia sosial itu. Body shaming itu kan menghina, mencela bentuk fisik atau tubuh dari orang lain. Sementara kita itu sama-sama ciptaan Tuhan. Ketika kita menghina, mencela fisik atau tubuh orang lain, itu kan berakibat juga bagi dia. Ya, betul. Itu dampaknya itu sangat mengerikan juga yang sudah saya baca. Dampaknya itu bisa depresi, mereka bisa hilang rasa percaya diri. Jadi mereka itu bisa antisosial juga jadinya. Jadi tadi ada saya baca data. Menurut data Kapolres Polisi Indonesia di tahun 2018 itu saja di Indonesia terjadi 960-an kasus body shaming. Itu kan berarti kan di Indonesia ini sangat banyak. Di Indonesia ini sangat tidak menghargai bentuk tubuh ya. Jadi saya rasa cobalah untuk menghentikan body shaming ini. Ya mungkin kita bisa menghindarinya dengan cari topik yang lain, atau coba mungkin kita seperti yang dikatakan Bapak Mario tadi, selalu berkomentar positif. Ya, berkomentar positif saja kita di media sosial ini. Mungkin cara untuk menghindari body shaming ini, coba kita untuk berkaca pada diri kita. Apakah kita sudah baik atau kita sudah sempurna gitu kan? Iya, betul sekali. Dan kita pun sama-sama ciptaan Tuhan juga. Jadi saling menghargai saja. Mungkin dari situ dari rasa saling menghargai itu mungkin bisa dijadikan subjudul kecil dari bentuk bela negara menurut saya itu ya.
Terima kasih Pak Marcel, insight-nya sangat dapat sekali yang Anda sampaikan. Oke. Kemudian saya juga penasaran nih dari Bapak Yudi. Menurut Anda bagaimana upaya yang bisa kita lakukan dalam bermedia sosial ini agar kita ikut serta atau memiliki peran dalam upaya bela negara, Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Otnil. Sebelumnya teman rekan saya sudah memberikan 2 pendapatnya. Jika dari saya, berperan bela negara melalui media sosial itu bisa melalui dengan menghindari tindakan rasisme. Di mana tindakan rasisme seperti kita ketahui bersama itu dapat menghina adat dan suku ras orang lain, menghina latar belakangnya, di mana tindakan rasisme ini dapat mengakibatkan perpecahan di dalam suatu kelompok atau bahkan suatu negara. Wow. Jadi Besar sekali dampak dampaknya. dari rasisme ini adalah sangat besar karena mengucapkan perpecahan. Juga saya ada sedikit mencari contoh berdasarkan data yang saya dapatkan dari iNews Papua, di mana ada seorang pemain bola yang bernama Patrick Wangga. Dia kerap sekali mendapatkan tindakan-tindakan rasisme dari para penggemar, apalagi karena jika timnya kalah dengan mengatai dia sebagai keturunan monyet dan sebagainya berdasarkan warna kulitnya. Dan di mana hal ini sudah melebihi batas dan sekarang sudah masuk ke ranah pribadi dan keluarganya. Di mana hal ini berdampak besar terhadap dia, membuat dia sedikit depresi. Juga karena hal ini sudah keterlaluan, akhirnya Patrick Wangga melaporkan kepada pihak berwajib. Untuk rasisme sendiri menjadi suatu hal yang sangat tidak baik di dalam media sosial ini, memecahkan perpecahan negara. Terus ada baiknya kita menghindari tindakan rasisme melalui perkataan, melalui tindakan, dan melalui komentar-komentar kita di media sosial seperti Instagram, Twitter, atau mungkin WhatsApp. Solusi saya untuk rasisme ini adalah mari mengurangi hal-hal seperti ini dan melakukan hal-hal positif seperti yang dikatakan oleh Pak Mario tadi. Ucapkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Saya rasa itu saja. Oke, Pak Yudi, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, narasumber kita yang terakhir ini ada Bapak Yoga. Saya juga penasaran bagaimana Pak, apa upaya yang kita dapat lakukan untuk ikut serta melakukan bela negara melalui media sosial ini. Ya, terima kasih Pak Onel. Terakhir yang bisa saya tambahkan sedikit dari saran-saran teman-teman yang lain juga, Bapak yang saya hormati. Kita harus bisa untuk memilah yang namanya berita hoax, Pak. Menurut saya pribadi ya. Karena apa? Berita hoax atau berita bohong atau berita yang menyimpang ini terkadang walaupun sekilas terdengar sepele, namun dampaknya dalam bermasyarakat ini sangat besar, Pak. Contohnya saja seperti kita tahu kemarin itu ada tentang berita vaksin yang katanya vaksin itu berbahaya ya. Iya, benar-benar. Nah, akibat berita hoax seperti itu kan ya kita lihat masyarakat Indonesia sampai lebih dari 30% masyarakat itu hampir tidak ingin divaksin, Pak. Menurut data dari saya kumpulkan di Kementerian Kesehatan, itu sangat banyak kekhawatiran dari masyarakat yang tidak ingin divaksin contohnya. Nah, jadi otomatis pemerintah juga perlu usaha lebih untuk memberantas yang namanya berita hoax, terkhususnya yang mempengaruhi pemerintahan. Atau juga kalau kasus-kasus mudahnya dalam kita bergaul juga ya, untuk bisa dihindarilah hal-hal seperti menyampaikan berita-berita yang berbau menyimpang dan berbohong gitu. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kalau misalnya di dalam media sosial ya, kalau untuk hoax itu sepertinya contohnya untuk melihat berita judul yang biasanya kalau berita hoax itu ya kalau judulnya itu berbau provokatif, Pak. Nah, saya tahu itu biasanya judul-judul berita hoax itu judul itu provokatif. Apalagi masyarakat kita ini sepertinya kurang literasi ya. Benar sekali. Jadi mereka hanya melihat judul, Baca langsung judul, terprovokasi. ambil seperti itu. langsung. Nah, itu biasa digunakan oleh pihak penyebar hoax untuk memecahkan persatuan kita, Pak. Nah, yang kedua juga betul yang kata Bapak bilang tadi, dibaca ulang. Iya. Nah, kalau bisa cari atau baca berita itu dari situs yang resmi yang sudah terdaftar.
Itu sih sekian dari saya Pak, kalau dari saya Ya, sendiri. terima kasih Pak Yoga. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari pembahasan hari ini. Pertama tadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam upaya bela negara melalui media sosial ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu narasumber kita, Bapak Marcel, itu kita tidak melakukan body shaming, bahkan juga tadi disampaikan tidak melakukan ujaran-ujaran kebencian yang berbau-bau isu sara, dan bahkan juga tidak menyebarkan hoax, karena sangat rentan sekali untuk menciptakan perpecahan. Jangankan di dalam berbangsa dan bernegara, di antara kita yang berteman bergaul pun itu sangat rentan terjadi kerusuhan jika kita tidak dapat memilih informasi secara bijak. Dan juga yang sangat baik yaitu dari pendapat dari Bapak Mario tadi, kita harus selalu menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif, sehingga memberikan dampak yang baik juga kepada orang-orang di sekitar kita yang menerima informasinya. Oke, mungkin sekian dulu untuk podcast kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Kami ucapkan terima kasih.